Bapak, Ibu, dan Saudara semua, saya menemukan artikel ini di internet, yaitu tentang keluhan-keluhan atau komplain dari para pekerja yang ada di Indonesia katanya. Yang pertama dia bilang gini, salah satu pekerja. Dia bilang kerja itu sebenarnya nggak berat. Yang berat adalah pura-pura semangat di depan atasan katanya Bapak Ibu. Dia bilang gini, kerjaan yang enak itu ibaratnya seperti cinta. Kadang-kadang datang secara tiba-tiba tanpa tanda-tanda, tapi dia juga menghilang saat kita mulai nyaman katanya. Kerja di kantor itu seperti main monopoli katanya. Muter-muter tapi tetap aja nggak punya rumah. Yang berikutnya dia bilang gini, lembur itu bukan pilihan tapi takdir. Berikutnya dikatakan teman kantor yang baik itu bukan hanya yang bantu dalam soal pekerjaan, tapi yang kasih tahu kita kalau bos lagi nyari kita. Yang terakhir, bos selalu kalau kita kerja sama bos dia bilang kita ini seperti keluarga, kita ini seperti keluarga, tapi giliran bagi-bagi warisan mereka lupa Bapak Ibu. Seorang filsuf dari Romawi berkata seperti ini, gratitude is not only the greatest of virtues but the parents of all the others. Mengucap syukur, hidup dengan gaya mengucap syukur itu bukan hanya nilai-nilai yang mulia, tapi melainkan sumber dari semua nilai-nilai yang ada di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saya, apakah kita tipe-tipe orang yang suka mengucap syukur atau kita hidup penuh dengan keluhan? Yang mana Bapak Ibu? Ya, hari ini saya kangen banget sama Bapak Ibu karena sudah 5 minggu ternyata saya nggak khotbah. Bapak Ibu, tapi juga nggak ada yang nyariin, jadi sering-sering aja nanti. But anyway, hari ini kita akan mulai seri khotbah yang baru yang akan berkisaran di topik tentang mengucap syukur karena kita akan merayakan Thanksgiving dalam 2 minggu. Jadi kita beri judul seri khotbah ini, Eyes That See the Blessing. Mata yang bisa melihat berkatnya Tuhan. Ada yang bilang seperti ini Bapak Ibu. Waktu Anda melihat botol ini, Anda melihatnya setengah penuh atau setengah kosong. Ada yang bilang kalau, ini orang nggak tahu Anda setuju apa enggak. Kalau kita melihat ini setengah kosong, katanya kita tipe-tipe orang yang suka mengeluh. Kalau kita melihat ini setengah penuh, kita adalah tipe-tipe orang yang suka mengucap syukur. Ada yang bilang kalau kita melihat ini setengah kosong, kita adalah tipe-tipe orang yang bisa melihat sebuah kesalahan walaupun segala sesuatunya berjalan dengan baik. Kalau kita melihat botol ini setengah penuh, ada yang bilang kita adalah tipe-tipe orang yang walaupun segala sesuatu berjalan dengan tidak baik atau salah, kita masih bisa melihat kebaikan di dalam segala sesuatu. Kira-kira kita tipe orang yang seperti apa? Hari ini karena sudah 5 minggu tidak berdiri khotbah di depan Anda, gimana kalau saya mulai dengan mengaku dosa Bapak Ibu? Karena saya adalah tipe orang yang melihat itu setengah kosong. Saya ada orang yang gampang mengkritik. Saya adalah orang yang gampang melihat sesuatu itu kesalahan ya Bapak Ibu daripada apa yang benar. Untuk saya bisa menjadi optimis, untuk saya bisa melihat itu botol setengah penuh, saya harus intentional, saya harus dengan sengaja melatih diri saya. Saya mulai dengan hal ini, yaitu ketika saya mulai merenungkan Bapak Ibu. Waktu saya pacaran sama istri saya, Nana, ya kan, kita melihat begitu banyak kesamaan di antara kita. Wah ini cocok nih, karena kita we have so many common things. Tapi begitu kita menikah, yang saya fokuskan adalah perbedaan-perbedaan kita. Kok dia nggak melakukan ini seperti saya ya? Kok dia orangnya nggak seperti saya ya? Ini cuma saya doang atau para suami istri di tempat ini? Nggak ya, cuma saya doang ya. Bahkan waktu pacaran kita melihat perbedaan kita sesuatu yang indah Bapak Ibu. Kita saling melengkapi dengan perbedaan kita. Waktu sudah menikah, waktu pacaran kita melihat perbedaan kita begitu indah. Waktu kita sudah menikah, kita mengeluh dengan perbedaan-perbedaan kita. Semua yang sudah menikah di tempat ini katakan, ampun, 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 ampun. Waktu saya punya anak Bapak itu, saya mulai sadar.
Buat Anda yang punya anak, pasti Anda sadar bahwa anak kita itu, mereka itu menyerap semua perkataan kita, apa yang kita lakukan, tingkah laku kita di rumah, cara kita ngomong, cara kita meresponi, dan semuanya mereka serap, dan lama-lama mereka jadi mirip kita, Bapak Ibu. Dan saya mulai menyadari ketika itu, terutama dalam hal ini, saya ini mau besarin anak yang seperti apa. Saya ini ingin jadi orang tua yang model kayak gimana, terutama dalam soal menyikapi hidup. Yang saya mau ajarin, apakah mereka, yang saya mau ajarin kepada mereka ketika mereka menyikapi kehidupan, apakah mereka akan menyikapinya dengan penuh rasa syukur, atau menyikapi kehidupan dengan penuh omelan dan keluhan dan komplain, Bapak Ibu. Karena kita menyadari bahwa dalam kehidupan ini pasti akan banyak hal-hal yang terjadi di luar dugaan. Benar gak sih Bapak Ibu? Ya kan? Pasti akan banyak hal-hal yang terjadi di luar dari ekspektasi kita. Nah, ketika itu terjadi, kita ini menyikapinya gimana? Kalau kita orang tua, kita ini ingin ngajarin anak-anak kita untuk menyikapi hal-hal yang di luar ekspektasi itu seperti apa? Apakah dengan penuh ucapan syukur atau dengan keluhan, Bapak Ibu. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat cerita atau perjumpaan antara Yesus dan 10 orang kusta. Berapa banyak dari Anda yang pernah dengar cerita itu? Yesus dan 10 orang kusta. Anda pernah dengar ya? Beberapa hari yang lalu sebelum tidur saya, Nana dan Nolan and Melody, anak-anak kita ngumpul. Terus saya bilang gini, Daddy mau khotbah tentang Yesus dan 10 orang kusta, saya bilang gitu kan. Kalian pernah dengar gak ceritanya? Saya kaget, ternyata mereka bilang, oh pernah, dia bilang gitu. Wah, langsung bangga dong saya sebagai orang tua, Bapak Ibu. Wih, ternyata saya pernah ya ceritain ke mereka ya. Terus saya tanya sama mereka, loh emang kapan Daddy pernah ceritain tentang Yesus dan 10 orang kusta? Oh bukan. Guru sekolah minggu saya yang ngajarin katanya Bapak ya. Udah terbang ke langit-langit, turun lagi ke bumi Bapak Ibu. Tapi kita beri tepuk tangan dong untuk semua guru-guru di gereja ini. Saya bangga banget sama guru-guru di gereja ini Bapak Ibu. Jadi cerita tentang Yesus dan 10 orang kusta itu ditulis ada di dalam Injil Lukas. Kalau Anda nggak tahu siapa itu Lukas, Lukas adalah seorang dokter, dia juga seorang sejarawan. Waktu Lukas mengawali tulisan dia, kalau Anda buka di Lukas bab yang pertama, pasal yang pertama, dia bilang seperti ini. Saya mau tulis, saya sudah menyelidiki segala sesuatu dari awal mulanya. Mungkin kalau pakai bahasa hari ini, Lukas bilang gini, saya sudah melakukan riset, saya sudah melakukan penyelidikan, saya sudah cek dan recheck dengan semua saksi mata, saya sudah mengkonfirmasi dan mengkonfirmasi ulang semua cerita-cerita yang saya dengar, saya sudah cek semua. Dan kamu sebagai pembaca bisa yakin bahwa apa yang saya tulis ini benar adanya atau akurat informasinya Bapak Ibu. Nah, alasan saya ingin mengawali dengan hal seperti itu dan alasan Lukas juga mengawali tulisannya dengan seperti itu, saya cuma mau Anda tahu bahwa ketika Anda baca Alkitab, Anda jangan membaca ini seperti baca dongeng Bapak Ibu. Ya kan, bahkan jangan baca ini seperti buku agama atau apa ya, kayak buku suci gitu. Pokoknya ini bisa dikonfirmasi kebenarannya. Ini bisa dikonfirmasi fakta sejarahnya. Nah, tulisan Lukas ini di bab yang ke-17, di chapter atau pasal kita ngomongnya yang ke-17, dia menceritakan suatu hari Yesus bertemu dengan 10 orang kusta. Kita akan lihat sama-sama ceritanya. Kalau Anda udah pernah dengar ceritanya, Anda bisa lihat lagi. Tapi yang belum pernah, kita akan lihat sama-sama. Lukas 17 ayat 11 dikatakan gini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan antara, bantu saya Bapak Ibu, Samaria dan Galilea. Mungkin Anda masih ingat apa yang Pak Yusak katakan minggu lalu tentang orang Samaria. Jadi orang Samaria itu nggak dianggap sebagai orang Yahudi. Karena mereka sudah kawin campur Bapak Ibu. Jadi perseteruan antara orang Samaria dan orang Yahudi itu sudah terjadi 500 tahun sampai waktu Yesus itu. Di zaman Yesus itu udah terjadi 500 tahun sebelumnya. Jadi orang Samaria itu dianggap sebagai orang buangan. Ya kan, mereka bukan orang Yahudi dianggapnya. Saya lagi mikirin mungkin walaupun ini bukan contoh yang sempurna, mungkin saya lagi mikirin
Mungkin seperti beberapa dari kita ya, kita lahir di Indonesia, Chinese, Indonesian, jadi kita minoritas, Bapak Ibu, ini Chinese apa Indonesia nih. Terus saya udah tinggal di sini 30 tahun, ya kan? Jadi mikir lagi, Chinese, Indonesian apa orang Amerika nih. Nah anak-anak kita lebih-lebih lagi, ya kan? Mereka Chinese, Indonesian, dan lahir di sini. Jadi mereka apa nih? Ya kan? Sama mungkin gambarannya seperti itu. Orang-orang Samaria adalah orang campuran, orang yang dianggap orang buangan, yang disingkirkan, dianggap rendah sama orang Yahudi. Nah, Yesus sedang melakukan perjalanan di perbatasan antara Samaria dan Galilea. Terus dikatakan gini, Lukas menulis, ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal, orang-orang kusta ini tinggal berdiri agak jauh dari Yesus. Lukas menulis bahwa ada desa di perbatasan antara Samaria dan Galilea. Saya membayangkan ini, saya jadi excited Bapak Ibu. Karena di area-area seperti inilah kerajaan surga itu termanifestasi dengan luar biasa. Saya membayangkan ini adalah playgroundnya Yesus Bapak Ibu. Taman bermainnya Yesus, dia suka ada di tengah-tengah. Antara orang Samaria dengan orang Yahudi. Orang yang dianggap adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang yang dianggap sebagai orang buangannya Tuhan. Orang yang diterima, orang yang disingkirkan. Disinilah kerajaan surga termanifestasi dengan luar biasa. Ya, Anda masih ingat cerita seorang bapak punya 2 anak? Ya kan? Yang satu minta warisannya. Dia punya 2 anak, yang satu itu adalah super taat. Yang satu super pemberontak, si bapak berdiri di tengah-tengah. Menyadarkan bahwa kedua anak ini membutuhkan kasih dan anugerah Tuhan. Yesus adalah gambaran dari surga bertemu dengan bumi. Heaven meets earth. Jadi ini sekali lagi adalah area bermainnya. Nah di desa di perbatasan antara Samaria dan Galilea itu ada 10 orang kusta. Ini adalah orang-orang kusta ini adalah orang-orang yang dibuang dari komunitas mereka. Orang-orang kusta nggak boleh nih beribadah sama-sama kayak kita di sini nih, ngumpul bareng-bareng. Mereka nggak boleh saudara. Mereka adalah orang yang dibuang, an outcast, orang yang sudah disingkirkan. Ya kan? Bahkan karena orang-orang menganggap orang kusta mereka bisa sakit karena Tuhan sudah mengutuk mereka. Mereka najis, they are unclean. Makanya gak heran Lukas menulis bahwa orang-orang kusta itu berdiri agak jauh dari Yesus. Lalu di ayat berikutnya dikatakan gini, dan mereka berteriak, Anda bantu saya, Yesus Guru, kasihanilah kami. Kenapa mereka harus berteriak dari jauh? Karena mereka gak boleh mendekat Bapak Ibu. Ketika mereka mendekat dengan kerumunan orang-orang seperti kita begini, mereka bisa dihukum mati, mereka bisa dirajam batu. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah dibuang. Saya cuma mikir gini, coba deh Anda pikirin sebentar. Kalau misalnya yang lewat bukan Yesus. Kalau misalnya yang lewat imam-imam besar dan para pemimpin agama saat itu. Kira-kira orang-orang kusta ini bakal minta tolong gak sama mereka? Kabur. Takut Bapak Ibu. Bukankah ini gambaran yang luar biasa? Ketika orang-orang kusta ini nyaman untuk minta tolong sama Yesus. Mereka mau memanggil Yesus dan minta tolong sama Yesus Bapak Ibu. Ini adalah gambaran yang sangat luar biasa sekali. Lalu Yesus habis dia dipanggil, Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan Anda bantu saya. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi. Ketika 10 orang kusta ini minta tolong sama Yesus, Yesus bilang pergilah. Tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Jadi mungkin imam-imam pada waktu itu gambarannya seperti kayak ini. Seperti kayak dokter yang suka menginspeksi orang. Kalau ada yang sakit datang, wah ini beneran sembuh apa masih sakit nih. Ya kan kalau ada orang yang menerima mukjizat, mereka akan cek nih, ini mukjizatnya beneran apa bohongan nih. Itulah imam-imam besar pada saat itu. Tapi apa yang disuruh Yesus sekali lagi sangat beresiko Bapak Ibu. Karena ketika orang-orang kusta ini
menghampiri para imam-imam, kalau mereka masih punya penyakit kusta, habis mereka. Mereka kan dihukum mati oleh para imam-imam. Tapi saya juga mikir, mungkin orang-orang kusta ini juga mikir, udahlah nothing tulus lah ya. Ya kan? Waktu kita didiagnosa, waktu kita dapat penyakit kusta, ya sebenarnya hidup kita sudah berakhir. Ya udahlah, mau dibunuh ya dibunuh lah. Kita juga udah, we have no more life. Kita udah gak punya hidup lagi. Jadi mereka ikutin apa yang Yesus katakan, pergilah kaum imam-imam. Sementara, coba tadi tampilin lagi ayatnya. Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi sembuh, bersih, tahir Bapak Ibu. Nah, kita nggak tahu nih seberapa jauh mereka jalan sampai akhirnya mereka sembuh. Kita nggak tahu apakah mereka sempat ketemu imam-imam. Kita nggak tahu seberapa jaraknya dia antara dari ketemu Yesus disuruh jalan, dia jalan aja, terus di tengah-tengah jalan mereka sembuh. Kita nggak tahu seberapa jauh Bapak Ibu. Tapi yang kita tahu, mereka sembuh. Anda pernah mikir gak bahwa ini sangat konsisten dengan beberapa cerita lainnya? Dari kejadian Yesus membuat mukjizat. Dari kejadian hal-hal yang Tuhan suruh kepada kita ketika kita melangkah dalam iman. Anda ingat cerita tentang air menjadi anggur di pernikahan? Anda ingat ya? Lagi pesta pernikahan nih, tiba-tiba anggur habis. Yesus bilang isi tempayan-tempayan itu dengan air. Disuruh isinya dengan air loh ya, bukan dengan anggur ya. Nah, para pelayan-pelayan di pesta itu mengisi tempayan-tempayan yang ada dengan air. Habis itu Yesus bilang, cedoklah air itu. Para pelayan pesta ambil air, dicedok. Di dalam cedokan ini masih air dong. Ya kan? Sementara pelayan itu berjalan ke pemimpin pesta, air menjadi anggur. Waktu pemimpin pesta itu minum, udah jadi anggur. Sementara mereka berjalan, mereka menjadi tahir. Satu contoh lagi Bapak Ibu, masih ingat waktu ada ribuan orang dikasih makan cuma 5 roti dan 2 ikan, Anda masih ingat? Ya kan? 5 roti dari 2, sementara mereka berjalan melangkah membagi-bagikan roti dan ikan itu, rotinya gak habis-habis, ikannya gak habis-habis, mujizat terjadi Bapak Ibu. Jangan-jangan itulah cara kerja iman. Nah kalau kita kan enggak ya Bapak Ibu ya. Kita nih pingin pastiin kita punya uang lebih, baru kita kasih. Oh cuma saya doang Bapak Ibu. Iya kan? Kalau kita kan enggak ya. Kalau kita punya waktu lebih, baru kita melayani. Kita kan bilangnya gini, kalau saya sudah siap, baru saya akan menjadi pemimpin life group. Kalau kita cara kerjanya pastiin kita punya dulu, baru kita melakukan. Nah saya mikir kalau itu cara kerja kita, ya kita gak butuh iman lah, kita gak butuh Tuhan lah Bapak Ibu. Bener gak? Tapi justru ketika Anda dan saya gak punya banyak, tapi kita bermurah hati, kita memberi, mungkin di situ kita melihat kuasa Tuhan. Oh inikah namanya? Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan. Apa namanya? Jehovah Jireh, benar ya? Jehovah Jireh ya. Ketika kita punya waktu saudara, kita menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang mungkin kita bisa menggunakan waktu kita untuk hal-hal lain yang lebih menyenangkan, tapi kita pakai untuk melayani Tuhan baik di dalam gereja atau di luar gereja. Mungkin di situ kita melihat kuasa Tuhan tuh, oh inikah namanya? Ya kan, inikah namanya kepuasan sejati itu, inikah rasanya? Inikah namanya hidup saya tuh dipakai oleh Tuhan tuh seperti ini kah? Waktu pengetahuan kita pas-pasan, ya kita disuruh jadi pemimpin life group, kita mikir gini, gimana kalau ada orang yang tanya terus gue gak tahu jawabannya? Ya kan? Gimana kalau ada orang yang nanya gue gak bisa jawab? Mungkin disinilah kita melihat kuasa Tuhan, oh inikah namanya? Hikmat Tuhan itu selalu tersedia buat saya. Inikah namanya orang-orang yang sederhana seperti saya tuh bisa dipakai oleh Tuhan. 10 orang kusta itu sementara mereka melangkah, mereka menjadi tahir. Terus Lukas mencatat seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan
Suara nyaring. Saya mau tes Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu memperhatikan ceritanya apa enggak dari tadi. Yang sakit kusta itu ada berapa orang? 10. Yang disembuhin itu ada berapa orang? Semuanya sembuh nih ya. Nah yang balik sama Yesus nih berapa orang nih? 1. Cuma 1 yang balik, yang memuliakan Allah, yang mengucap syukur dengan suara nyaring dia bilang gitu. Dan dia orang ini kembali kepada Yesus, dia memuliakan Allah dengan apa? Dengan suara yang nyaring. Oh ternyata gratitude has a voice. Hidup yang penuh ucapan syukur itu tanda kutip nyaring bunyinya Bapak Ibu. Ucapan syukur itu punya suara, ucapan syukur itu seharusnya terlihat dan terdengar keluar dari kehidupan kita. Jadi ucapan syukur itu bukan cuma diam-diam dan bisik-bisik, tapi ucapan syukur adalah bahasa dari orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Orang itu bukan hanya memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Dikatakan lalu ia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepada Yesus. Orang itu adalah orang Samaria. Dia tersungkur di depan Yesus dan mengucap syukur. Jadi kata mengucap syukur ini bahasa Yunaninya itu berasal dari kata euchariston. Itu akar katanya itu adalah eucharis. Jadi Bapak Ibu, eucharis itu artinya persekutuan, communion ketika kita melakukan perjamuan kudus, Holy Communion. Jadi itulah akar kata dari mengucap syukur Bapak Ibu. Waktu Anda dan saya menerima tubuh dan darah Yesus, perjamuan kudus, kita mengambilnya dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih atas tubuh dan darahmu Yesus yang telah Engkau berikan untuk kami semua. Itulah konsep mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas semua yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan saya. Tapi catatan penting dari Lukas, dari 10 orang yang sembuh, 1 orang yang balik. Itu adalah orang Samaria Bapak Ibu. Orang yang dianggap sebagai orang buangan. Orang yang dianggap sebagai orang yang disingkirkan oleh Tuhan. Bukan orang-orang pilihannya Tuhan. Tapi kalau Anda memperhatikan Alkitab Anda, uniknya Yesus senang banget pakai orang Samaria untuk menjadi pahlawan dalam ceritanya. Anda pernah dengar cerita orang Samaria yang baik hati? Ya, ada orang nih jalan, terus dirampok, bukan cuma dirampok tapi digebukin. Akhirnya dia terpapar di pinggir jalan. Orang yang pertama yang lewat adalah imam besar. Dia lihat orang yang lagi terpapar habis digebukin, dia lewat aja. Orang yang kedua lewat itu adalah orang Lewi. Jadi keturunan Lewi ini cukup spesial nih Bapak Ibu. Cuma dari keturunan Lewi yang boleh jadi asistennya imam besar. Si orang Lewi ini lewat. Dia lihat orang yang habis digebukin. Dia lewat aja. Orang yang ketiga lewat ini adalah orang Samaria Bapak Ibu. Orang yang tadi disingkirkan, orang buangan, orang Samaria itu orang yang gak dianggap. Orang ini dibantuin, ya kan? Dicariin penginapan. Orang Samaria itu bilang sama yang punya penginapan, kamu bantu rawat ya. Nanti semua biayanya saya yang bayar. Yesus suka banget menggunakan orang Samaria sebagai pahlawan dalam ceritanya. Nah ketika orang yang sakit kusta ini kembali sama Yesus, orang Samaria itu yang seorang. Yesus meresponinya sama seperti Anda dan saya pasti akan meresponi. Yesus berkata gini, bukankah 10 orang tadi semuanya menjadi tahir? Yang sembuh berapa dari tadi 10 orang? 10-10-nya. Terus di mana 9 orang itu? Tidakkah ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? Selain daripada orang asing ini. Selain orang Samaria ini mana yang kembali memuliakan? Terus Yesus bilang sama yang 1 orang ini. Berdirilah, pergilah, imanmu telah, bantu saya Bapak Ibu. Imanmu telah apa? Menyelamatkan engkau. Ada satu hal yang detail yang saya ingin katakan sama Anda.
cukup penting Bapak Ibu. Waktu 10 orang kusta ini sembuh, tahir, Yesus menggunakan kata katarizo yang artinya cleanse. Sudah sembuh dari penyakit fisik. Sudah tahir, sudah bersih dari penyakit fisiknya, penyakit kustanya. Tapi kepada satu orang, Yesus bilang gini, sozo, artinya kamu tuh selamat. Hidup kamu tuh dipulihkan. Kamu tuh menjadi whole, menjadi utuh. Kita sering ngomong di gereja ini Bapak Ibu, bahwa kekristenan bukan soal Anda mati lalu pergi ke surga. Kekristenan itu so much more than that. Ada begitu banyak hal. Kekristenan itu bukan hanya Anda sembuh dari penyakit Anda menerima mukjizat. Tapi kekristenan itu adalah tentang keseluruhan hidup Anda. Itu yang Tuhan ingin lakukan untuk Anda dan saya. Kita pulih dari segala sesuatu. Kondisi fisik kita, kondisi emosional kita, kondisi spiritual kita, kondisi keuangan kita, relasi-relasi kita dipulihkan, hubungan kita. Tuhan ingin mengerjakan banyak hal dalam hidup Anda dan saya secara keseluruhan. Wholeness, itu yang Tuhan mau kerjakan Bapak Ibu. Tuhan begitu baik, semua adalah kandidat untuk menerima mukjizat Tuhan. Makanya dalam cerita ini 10 orang mengalami kesembuhan secara fisik. Mereka mengalami kesembuhan secara eksternal. Tapi cuma satu yang mengalami transformasi secara internal. Anda mengikuti apa yang saya bilang saudara? Hanya dari 10 orang sakit kusta yang disembuhkan. Cuma satu yang kembali mengucap syukur. Dari 10 orang yang menerima mukjizat. Cuma satu orang yang tertarik untuk mempunyai hubungan sama Yesus. Dari 10 orang kusta yang percaya bahwa mereka sudah menerima mukjizat yang besar, sakit kusta mereka sembuh. Dari 10 orang yang menerima semua itu, hanya satu yang menyadari bahwa mukjizat yang terbesar yang dia terima adalah Yesus sendiri. Gimana kalau hidup dengan penuh ucapan syukur itu? Ella boleh bantu Ella? Ella boleh bantu keyboardnya? Gimana kalau mengucap syukur itu bukan hanya sekedar apa ya? Bukan hanya sekedar selalu senyum, bukan hanya sekedar berpikiran positif, bukan soal perkataan-perkataan kita positif. Gimana kalau mengucap syukur itu adalah kemampuan setiap kita untuk bisa berhenti sejenak dalam kehidupan kita dan merenungi sidik tangan Tuhan atau sidik jari Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa merenungkan begitu banyak hal yang tangan Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Dan bukan berhenti sampai di sana. Setelah kita menyadari begitu betapa luar biasanya Tuhan itu dalam kehidupan kita, kita kembali kepada Dia. Dan memberikan ucapan syukur kepada Dia melalui kehidupan kita. Ada orang-orang yang pergi dan menghilang setelah mengalami mukjizat Tuhan. Tapi ada orang-orang yang memilih untuk kembali kepada Yesus dan membawa ucapan syukur kita. Bahkan ucapan syukur kita ubah sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Waktu Anda dengar kata worship, waktu Anda dengar kata penyembahan, itu bukannya kita nyanyi lagu yang kusuk, nyanyi lagu yang mengharukan. Bukan itu Bapak Ibu. Worship atau penyembahan kita itu adalah hidup kita secara keseluruhan. Cara kita hidup, cara kita mengasihi keluarga kita, cara kita melayani di dalam gereja, di luar gereja, cara kita menggunakan waktu kita, cara kita menggunakan uang kita, cara kita bekerja Bapak Ibu. Itu adalah worship kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Seperti orang kusta ini yang kembali kepada Yesus. Dia kembali kepada Yesus dengan memuliakan Dia dengan suara yang nyaring.
Dia mengucap syukur, bahkan dia tersungkur di kakinya. Artinya rasa syukur kita, saya ulangi, seharusnya terlihat visible dan seharusnya terdengar, Bapak Ibu. Jadi dengan kata lain, waktu orang lihat kehidupan Anda dan saya, mereka langsung mengambil kesimpulan, ini yang namanya orang hidup dengan penuh ucapan syukur. Kenapa dia hidup dengan penuh ucapan syukur? Karena ini adalah orang yang menyadari apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupannya. Anda bersama saya menangkap maksud saya, Bapak Ibu? Bagaimana kalau Anda dan saya mulai hari ini kita hidup seperti orang yang kembali, orang Samaria yang kembali kepada Yesus, yang sudah disembuhkan sama Yesus. Kita bawa ucapan syukur kita sebagai persembahan, penyembahan hidup kita kepada Yesus, Bapak Ibu. Kita hidup sedemikian rupa sehingga ucapan syukur kita, penyembahan kita kepada Yesus itu bisa terlihat dengan jelas dan terdengar nyaring oleh orang-orang di sekeliling kita. Boleh saya ajak Anda untuk tundukkan kepala? Boleh kita merenungkan sebentar kebaikan Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya?